Yes. Oh, kami bisa dengar Anda, dan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan proyek energi terbarukan kami. Dan saya ingin memperkenalkan proyek PLTA Micro Hydro yang terletak di Sumatera Utara yang kita sebut sebagai proyek SIOM. Jadi saya ingin menunjukkan slide saya terlebih dahulu. Can you see this? Yes, we can. Yeah. Okay. So this is just a photo as a covering Ini adalah foto dari proyek PLTA mini hydro 10 MW di Sumatera Utara. Ini gambarnya dan saya akan pindah ke slide berikutnya. Ini adalah ruang lingkup skema proyeknya. Kita sebut ini sebagai proyek SION. Proyek SION dioperasikan oleh PT Citra Multi Energi dan ada di tengah-tengah slide ini. Ini adalah badan usaha pelaksana untuk mengoperasikan proyek mini hydro. Dan di sini ada konsorsium oleh mitra-mitra Jepang, yaitu Toyo Energi, dan mitra dari Indonesia adalah Anantaka. Jadi dengan kombinasi para pihak Jepang dan Indonesia, kita membentuk PT CME. PT CME itu mengelola keuangan dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan CME juga mengadakan perlengkapan mini hydro dari industri dan juga untuk konstruksi yang mencakup mechanical, civil, dan electrical, dan seluruh pekerjaan konstruksi itu dilakukan oleh kontraktor setempat. Dan dengan proyek ini akan memasok listrik kepada PT PLN. Jadi proyek ini didukung oleh pemerintah Jepang dan juga dari pemerintah Indonesia melalui skema JCM ini. Dan pembangkit ini diselesaikan atau dibangun selesai Agustus tahun lalu dan mulai beroperasi di bulan Agustus tahun ini. Dan waktu itu sudah mulai beroperasi dan pada Agustus tahun ini menandakan 1 tahun pengoperasian dari kami. Dan para pihak Jepang, yaitu bagian dari grup Toyo. Toyo Group atau grup Toyo adalah bisnis utama dari Toyo Group adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi umum. Dan sekarang ekspansi ke bisnis energi terbarukan. Jadi Toyo masuk ke bisnis energi terbarukan dan ini menjadi ini termasuk dalamnya mini hydro seperti proyek power SION dan proyek-proyek yang ada di sini dan seperti proyek biomasa. Jadi Toyo adalah yang melakukan operasional dan Toyo juga yang melakukan pengembangan bisnisnya. Dan di sisi Indonesia, Anantaka. Anantaka adalah dikembangkan untuk memajukan program energi hijau di Indonesia. Jadi Anantaka sekarang sudah beroperasi di proyek SION. Dan mereka lah yang sekarang mengembangkan program atau proyek makro hydro lainnya dan total kapasitas targetnya adalah lebih 100 MW. Jadi Anantaka, proyek-proyek Anantaka adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat setempat dan ini adalah fokus pada efisiensi energi
Dan dari Anantaka terdiri dari environmental standard. standar-standar lingkungan This hidup. Anantaka target. Jadi inilah target-target dan sasaran Anantaka dan juga These are the tujuan dari objectives. Toyo. And Ini Anantaka serupa and Toyo have been di aligned. dalam Anantaka atau di Toyo itu benar-benar sudah sejalan dan membagi keduanya. And following the outline of this project, the move to the location. Terkait dengan lokasi proyek dan waktunya, This is shown project location. projection itu spesifik lokasi. Side. Terdiri dari sisi Sumatera Utara dan kurang lebih 200 km dari kota Medan, sisi selatan dan sisi barat. Dan itu adalah daerah-daerah aliran sungai, yaitu 79 km persegi. Dan proyek hydropower atau banyak unit-unit pelaksana baik di sisi selatan dan vertikal. Jadi ini adalah peralatan-peralatan utama. Dan dengan menggunakan peralatan-peralatan ini, kami memproduksi pembangkit mikrohydro dengan kapasitas 6,5 MW. Dan pembangkit listrik ini terdiri dari 2 unit yang identik. Jadi pembangkit ini maksimum bisa memproduksi 200 kW. Dan sekarang saya bergeser ke topik-topik pemeliharaan dan operasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, studi ini sudah melakukan pemeliharaan 1 tahun sebelumnya, dan dalam 1 tahun kami memastikan pengoperasian secara stabil dan juga sebagian melakukan pemeliharaan sebanyak mungkin dengan menggunakan sumber daya in-house. Foto-foto ini adalah beberapa yang didokumentasikan pada saat memeriksa trafo, dan ada sistem duplikat yang diberikan kepada mereka, kepada bangunan, kepada gedung, dan juga memeriksa cooling water systemnya. Jadi dengan menggunakan kami memelihara peralatan-peralatannya. Dan seperti saya sampaikan, kita sekarang sudah mencapai 1 tahun operasional, dan minggu lalu di akhir bulan Agustus kami juga melakukan inspeksi 1 tahun berdasarkan simbol ini dan dipilih secara acak. Jadi kami bergerak dengan sangat baik dan menyadari bahwa ada operasi yang stabil. Dan saya akan menunjukkan manfaat dari projection ini. Jadi, kami sudah memasok listrik kepada subway Sumatera Utara, dan ini adalah 10 MW, kapasitas 10 MW ini bisa digunakan sebanyak 27.000 rumah. Dan lebih lanjut lagi, seperti saya sampaikan sebelumnya, biaya operasi ini akan ditanggung oleh masyarakat setempat, dan dalam periode operasional, di mana saat ini kami sedang menyediakan daftar 26 orang. Dan mereka sudah sangat terlatih, dan mereka memainkan peran yang sangat penting dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan mereka juga berkontribusi kepada operasi yang stabil. Dan juga kita harus mengoperasikan pembangkit dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, masyarakat sosial. Jadi kami juga memperbaiki jalan-jalan akses dan menanam pohon-pohon di jalur pemeliharaan. Kami juga memelihara hal-hal tertentu dengan komunitas setempat. Kami juga ada perbedaan kadangkala
kita melakukan pekerjaan pemeliharaan tambahan, tapi sudah ada bantuan dari masyarakat setempat. Jadi kita pilih ini sebagai kita pilih orang-orang di sekitar dan diminta untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan supaya patuh dengan skema tahun ini, kami menyadari bahwa dan kami berkomitmen untuk menyadari bahwa kita butuh penurunan emisi gas rumah tangga, dan dengan menggunakan hibah ini kita memproduksi daya listrik 68 megawatt setiap tahunnya, dan kami juga pengurang emisi gas rumah kaca berdasarkan 37.000 ton CO2, dan kami juga menggunakan sebagai total untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga ke tingkat 2030, dan ini akan menjadi total pengurangan dari volume CO2, yaitu 139.000 ton CO2. Dan seperti disampaikan sebelumnya, kita sedang mengoperasikan proyek microhydro di Indonesia yang saat ini sudah tersedia. Ini masih langkah pertama, tapi kami harus menyadari sesuatu yang bisa beroperasi selama 20 tahun ke depan. Jadi ini cukup stabil, dan yang sudah beroperasi itu harus dipastikan oleh operator-operator profesional dan sudah menggunakan teknologi tercanggih, dan juga sudah menerima pemeliharaan yang rutin dan tangguh. Dan juga ada tantangan pertama, kita juga membutuhkan konfirmasi dengan para pemangku kepentingan. Seperti yang sampaikan sebelumnya, kita juga harus mempertahankan hubungan dengan masyarakat setempat, dan juga untuk pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan pembangkit listrik seperti PLN dan semua yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan IPP lainnya. Kita perlu mengkonfirmasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Dan juga kami juga bergeser ke proyek berikutnya. Kami fokus kepada micro hydro power project sebagai proyek energi terbarukan yang berpotensial, dan kami juga telah mengembangkan proyek-proyek lain dan mulai meningkatkan produksi hemat energi dan energi terbarukan. I'm very sorry. Mohon maaf, namun mungkin boleh ditutup dalam 3 menit ke depan. Nggak ada masalah. Saya bisa lengkapi foto-foto ini. Ini adalah hasil kerjasama dengan masyarakat setempat. Dan bergeser ke slide terakhir. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian.